Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang NKRI dan kedaulatan wilayah. Adapun nama-nama anggota kelompok 2 yaitu 1. Nadila Putri, 2. Tia Aulia, 3. Nur Laila, 4. Ella Andini, 5. Indah, 6. Rosita Boruru Mapea. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu 1. Hakikat wilayah negara. Wilayah merupakan tempat rakyat menetap dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintah negara. Wilayah suatu negara harus permanen. Apabila tidak memiliki wilayah permanen, negara tersebut tidak dapat dibentuk karena penduduknya tidak dapat berdiam di dalamnya. Secara umum, wilayah negara terbagi berdasarkan karakter geografisnya yakni daratan, perairan atau laut, teritorial, dan udara. Selain itu, ada juga kategori wilayah ekstrateritorial yang ditentukan berdasarkan kewenangan politik. Wilayah negara mencakup wilayah daratan, lautan, dan udara. A. Wilayah daratan. Wilayah daratan adalah wilayah permukaan bumi dengan batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Batas wilayah daratan ditentukan oleh perjanjian dengan negara tetangga. Wilayah daratan laut perbatasan dapat berupa seperti berikut. 1. Pembatasan alam seperti sungai, danau, pegunungan, dan lembah. 2. Pembatasan buatan seperti pagar, tembok, dan pagar kawat berduri. 3. Perbatasan perjanjian seperti konvensi dan traktat. Masuk yang B. Wilayah lautan. Wilayah lautan adalah wilayah air yang berupa lautan dan berada di dalam batas negara tertentu. Batas wilayah laut ditetapkan sebagai berikut. 1. Laut teritorial adalah batas laut yang ditentukan sepanjang 12 mil diukur dari garis yang ditarik dari garis dasar ketika air sumur ke arah laut bebas. 2. Zona bersebelahan adalah batas laut yang ditentukan sebagai 12 mil dari laut teritorial atau selebar 24 mil. 3. Zona ekonomi eksklusif adalah batas laut suatu negara sepanjang 200 mil diukur dari garis dasar ketika air surut. 4. Landasan benua adalah wilayah daratan yang berada di bawah laut di luar zona ekonomi eksklusif. 5. Landasan kontinen adalah daratan yang berada di permukaan air di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter atau lebih. 6. Laut pedalaman merupakan lautan dan selat yang berada di sisi dalam garis dasar yang menghubungkan suatu pulau termasuk ke dalam wilayah negara. C. Wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah darat dan laut. Kekuasaan wilayah udara diatur dalam Perjanjian Paris 1919 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Negara yang merdeka dan berdaulat berhak untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dalam wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, telekomunikasi, penerbangan, satelit, dan lain-lain. 2. Suatu negara mempunyai kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayah daratan dan lautan teritorial sampai dengan ketinggian tidak terbatas. D. Wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah semua tempat yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara, meskipun tempat itu pada kenyataannya berada di wilayah negara lain. Wilayah ekstrateritorial dapat berupa berikut. 1. Kapal yang berlayar dan berbendera suatu negara untuk kepentingan hukum atau kekuasaan suatu negara, baik di laut maupun di laut teritorial negara lain dianggap floating island atau pulau terapung. 2. Tempat kedaulatan atau perwakilan di luar negara adalah tempat perwakilan suatu negara di negara lain yang memiliki bendera di tempat perwakilan itu. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, wilayah negara diatur dalam pasal 25A
adanya ketentuan tentang wilayah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara atau pendudukan oleh negara asing. Berkaitan dengan wilayah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan perdalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Zona laut teritorial adalah jalur laut yang berjarak 12 mil laut dan garis dasar ke laut lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dan ujung-ujung pulau. Jika lebar lautan membatasi dua negara kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari masing-masing negara. Zona landas kontinen. Landas kontinen atau paparan benua adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Landas kontinen diukur dan garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut. Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEET diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980. Di zona ini Indonesia memiliki hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. 3. Batas wilayah NKRI. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Maksud adanya penentuan batas wilayah negara yaitu agar setiap negara mengetahui kejelasan batas wilayah kedaulatannya. Secara geografis sendiri, batas wilayah negara Indonesia dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu wilayah Indonesia Timur, wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Utara, dan wilayah Indonesia Selatan. A. Utara. Batas wilayah Indonesia bagian utara berada di Pulau Kalimantan. Sebelah utara wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. B. Barat. Sebelah barat wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara Indonesia, walaupun orang daratan Indonesia terpisah jauh dengan India. Keduanya memiliki pulau, yaitu Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. C. Timur. Sebelah timur wilayah Indonesia berbatasan dengan Papua, Nugini, dan perairan Samudra Pasifik. Untuk memperjelas batas wilayah Indonesia dan Papua Nugini menyepakati hubungan bilateral mengenal batas-batas wilayah dan tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. D. Selatan. Sebelah selatan wilayah Indonesia berbatasan perairan dan daratan. Adapun wilayah darat yang dimaksud adalah Timor Leste, sedangkan perairannya adalah perairan Australia dan Samudra Hindia.
4. Wilayah Indonesia yang menjadi rebutan negara lain. Menjadi negara kepulauan terbesar dengan kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki, membuat Indonesia rentan menjadi incaran pihak luar atau negara lain yang berbatasan langsung. Berikut beberapa pulau yang sudah dan terancam terlepas dari Indonesia. 1. Blok Ambalat. 2. Timor Leste. 3. Ligitan pulau yang terlepas dari Indonesia. 4. Sipadan, pulau yang terlepas dari Indonesia ke Malaysia. 5. Perairan Sombas. 6. Kepulauan Natuna. Baiklah, segitu saja penjelasan dari kami tentang NKRI dan kedaulatan wilayah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih.